Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ujang Mulyana, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sukabumi, akan memaparkan materi kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran mempunyai arti yang berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan biasanya hanya transfer materi pelajaran. Saya menganggap bahwa ketuntasan materi itu lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya hanya melihat nilai dari aspek kognitif, misalnya pada saat murid mengerjakan tugas atau ulangan harian. Jika murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran itu sudah berhasil. Selain itu, beranggapan murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran tentunya berpusat pada guru atau teacher center. Sebelumnya saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham atau tidak, karena fokus utama saya hanya ketercapaian materi yang cukup banyak di setiap semesternya. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal materi. Nah, akhirnya saya sering merasa gagal, mengeluh karena banyak murid yang tidak tuntas setelah evaluasi. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari apa yang saya lakukan dan saya pikirkan itu tidak tepat. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga aspek afektif, psikomotorik, spiritual, dan sosial budaya. Juga murid tidak sebagai objek, melainkan murid sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengembangkan pendapat, berkreasi sesuai dengan model dan media pembelajaran yang tepat. Dan dalam pembelajaran, guru juga sebagai fasilitator peserta didik dalam menuntun dan memberikan pemahaman dalam pembelajaran. Saya pun harus ikhlas dengan kesabaran dan ketulusan hati dalam menuntun dan membimbing peserta didik. Selain itu harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak itu unik, memiliki kelebihan dan kekurangannya. Saya harus juga menghargai, memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid. Kemudian menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Selanjutnya melakukan pembelajaran dengan mendekatkan anak, dengan menuntun dan memberikan teladan yang baik. Selanjutnya saya akan menerapkan pembelajaran dengan tidak fokus pada nilai kognitif saja, melainkan seluruh aspek secara menyeluruh dengan mengenali bakat, minat, karakter, dan latar belakang murid. Dan juga tak kalah penting harus selalu menjalin komunikasi yang baik antara guru dan peserta. Demikian paparan yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.